Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di kesempatan pagi hari ini, oleh anugerah dan perkenanan Tuhan, kita bersama-sama belajar renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kiranya kebenaran firman ini dapat memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Ada satu rahasia kebenaran firman Tuhan yang begitu penting yang harus kita pelajari, saudaraku, di perumpamaan tentang seorang penabur. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Kalau Yesus berseru, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar, saudaraku, berarti perumpamaan ini begitu penting bagi orang yang percaya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di dalam perumpamaan tentang seorang penabur benih ini dikisahkan bahwa tidak semua orang yang mendengar firman, saudaraku, bisa bertumbuh dan berbuah. Kita dapat belajar dari 4 kelompok atau 4 golongan orang percaya ini. Nah, kelompok yang pertama, saudaraku, di ayat yang ke-5 adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Golongan orang yang pertama atau kelompok orang percaya yang pertama, saudaraku, ini adalah orang yang mendengar firman tetapi menyia-nyiakan kebenaran itu. Karena kuasa kegelapan mencurinya, kuasa kegelapan mengunci mereka, sehingga mereka tidak pernah bisa menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Baru kelompok yang kedua, saudara. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Nah, saudaraku, mereka adalah orang yang mendengar Injil, menjadi Kristen, tapi mereka tidak berani membayar harga. Karena saudaraku, mengikut Tuhan Yesus atau menjadi orang yang percaya, kita harus membayar harga kita di hadapan Tuhan. Mengikut Kristus itu tidak mudah, ada harga yang harus kita bayar. Kita harus berani kehilangan nyawa. Nah, nyawa dalam artian di sini, saudaraku, adalah kesenangan pribadi kita. Dan banyak orang, saudaraku, lebih cenderung menyelamatkan nyawanya daripada kehilangan nyawanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kelompok orang yang kedua. Nah, kelompok orang yang ketiga, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Saudaraku, semak duri, gambaran kondisi dunia, percintaan dengan dunia yang menghimpitnya. Mereka, saudaraku, memang berbuah, tapi buahnya tidak matang, tidak sampai bertumbuh dewasa. Padahal kedewasaan di dalam Tuhan itu mutlak. Buah yang dihasilkan tidak dewasa, saudara. Sehingga percintaan dunia ini
yang begitu kuat sehingga menghalangi mereka untuk mereka dewasa di dalam Tuhan. Nah, kelompok yang keempat, saudaraku, dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, ada kelompok orang-orang yang mendengar firman. Orang yang menyimpan dalam hatinya. Dan mereka mengeluarkan buahnya. Buah dalam ketekunan. Nah, orang-orang ini yang diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi dewasa, berbuah dan menjadi matang, buah yang matang di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menyenangkan Tuhan, tidak memprioritaskan kesenangan pribadi, tidak mudah terpengaruh dengan kondisi dunia yang ada. Sehingga saudaraku, saya percaya ketika kita mendengar kebenaran ini dan sama-sama belajar, kita dapat memahami kondisi posisi kekristenan kita hari-hari ini. Apakah kita sudah bertumbuh di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang dewasa hari-hari ini? Atau apakah kita ada pada golongan orang yang mencintai dunia? Kita dihambat karena terlalu kuat cinta kita kepada dunia ini. Sehingga terkadang kita masih mudah terpengaruh, kita mudah terkompromi dengan dunia ini. Kita mudah mengikuti alur dunia yang semakin jahat. Kiranya kebenaran firman Tuhan dapat memberkati Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Jadilah orang percaya yang mendengar firman Tuhan dan menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi. Selamat melangkah di hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.